Oke sih Pak, kita mulai saja langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Telkom Banjarbaru. Dan yang kami hormati guru-guru SMK Telkom serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya pada tanggal 26 Mei 2020 halal bihalal akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pembacaan Quran Surah Al-Hujurat, Surat 49 ayat 10-13 dari Kadiki kelas 11B dan Sadis Tilawah dari Kasyifah kelas 11B. Ketiga, sambutan perwakilan dari kesiswaan Pak Rahman Fashriansyah. Sambutan dari Kepala Sekolah Pak Eko Suhartono. Selanjutnya akan ada kuis dari Karijal. Ceramah dari Ustadz Rudi Firdaus. Dan akan dilanjutkan lagi kuisnya. Sebelum memulai acara hari ini, agar mendapat keberkahannya, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 10-13. Kadiki kelas 11B dipersilahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatum fa'aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin 'asya min qaumin 'asya yakunu khairan minhum wala nisa khairan minhum wala min nisa'i 'asya min nisa'in 'asya yakunna khairan minhunna wala talmizun anfusakum wala tanabazu bil alqab
Bi'sal ismu fusuqu ba'da imani wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sari tilawah dari Kak Syifa. Kak Syifa dipersilakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan
mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari kesiswaan Pak Rahman Fasiriansyah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Pak Tono selaku kepala sekolah, dan ada sesepuh kita di sini juga Pak Karim yang standby, ya. Dulunya kepala sekolah juga di SMK Telkom. Kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan staf, dan anak-anakku siswa-siswi SMK Telkom atau Skatellizer. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa akbar, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, pun hanya di media online, gara-gara pandemi, ya. Gara-gara pandemi, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk saling bersilaturahmi, yang mudah-mudahan walaupun cuma lewat online, hanya beberapa menit saja kita bertemu, dan nanti juga akan ditambah wejangan dari Ustadz Firdaus. Di sini nanti kita bisa bersilaturahmi, saling memaafkan, karena halal bihalal itu juga diwajibkan untuk kita bersilaturahmi, ya. Bersilaturahmi itu kan bagian dari iman juga.
selama muslim selalu saling bersilaturahmi, maka itu akan menggugurkan doa dan akan memperpanjang umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup demikian sambutan dari saya, karena mungkin Pak Eko yang nanti akan memperjelas tentang halal bihalal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Pak Kepala Sekolah, Pak Eko Suhartono, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Jarminto, Mas Fahri selaku Wakasis, kemudian Bu Vera selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian Bu Yeni, Pak Rudi yang telah bersedia untuk memberikan tausiahnya, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh berbahagia karena pada hari ini, meskipun secara virtual kita semuanya bisa bertemu dengan menatap dan memandang gambar kita masing-masing. Kita sudah tahu juga bagaimana wajah-wajah kawan-kawan yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian menatap Bapak Ibu Guru yang tambah lama, bukan tambah kurus, tapi tambah sehat, tambah tembem-tembem. Itu maknanya selama bekerja di rumah, itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, juga memikirkan sampean semuanya, agar pendidikan tetap berjalan dengan baik. Momentum ini sengaja dipilih ya sehari setelah Lebaran, agar Lebarannya begitu terasa. Meskipun tanpa kue, meskipun tanpa minuman, tetapi rasa cinta dan kasih itu sesungguhnya akan menghilangkan haus, dahaga maupun lapar. Banyak makna yang terkandung ketika kita dalam pandemi ini ya, banyak makna yang terkandung. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Allah itu membuat corona, bukan tanpa alasan Allah itu membuat sistem kehidupan yang seperti ini. Semuanya dalam rangka mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Dan ketika semuanya di rumah, itu sebenarnya menjawab keinginan dari saudara-saudara, adik-adik, teman-teman maupun anak-anakku semuanya. Apa yang dijawab? Wah, nyamannya kalau liburan kok cuma sehari, liburan kok cuma 1 minggu. Ini sampai dikasih di rumah itu tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, tapi sampai beberapa bulan. Nah, ternyata dengan beberapa bulan itu saya melihat kerinduan, ada rasa kangen, bahkan saking kangennya keluar dari rumah hanya melihat sekolah saja dari pintu. Oh, luar biasa. Artinya sekolahnya itu masih tegak berdiri, dengan guru-guru yang masih bekerja, dengan guru-guru yang siap melakukan proses-proses pembelajaran maupun meskipun dalam daring. Ini yang tersirat adalah bahwa segala sesuatu itu ada batas. Keinginan ketika diberikan, maka ada batas tertentu yang manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, pada momentum ini setidaknya kita merenung kembali sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan untuk mengisi hari-hari setelah melakukan ibadah puasa selama sebulan. Saya bukan lulusan pondok pesantren, jadi saya nggak bisa ngomongnya. Nanti untuk detailnya Pak Rudi itu, yang makanya Pak Rudi diminta di sini itu untuk menjelaskan lebih banyak. Saya hanya menjelaskan garis besar saja. Momentum kedua adalah, sebenarnya momentum kedua ini adalah sebuah pertanyaan pada diri sendiri. Apa pertanyaan pada diri sendiri? Apakah kita itu siap untuk melakukan semua kegiatan itu secara mandiri? Yang selama ini kita bergantung kepada teman, selama ini kita bergantung kepada Bapak Ibu Guru, yang mungkin selama ini kita cengeng, yang mungkin selama ini kita
masih kekanak-kanakan. Dengan ada momentum ini, kita mulai berpikir, apakah dengan tinggal di rumah saja, itu justru mengurangi produktivitas. Apakah kita tinggal di rumah saja, itu justru meningkatkan inovasi. Nah, saya melihat dengan pandemi ini, banyak inovasi-inovasi yang ditorehkan oleh siswa-siswa di SMK Telkom. Dan itu semuanya sangat membanggakan. Saya secara pribadi maupun semua institusi itu bangga terhadap kalian. Coba dibayangkan, dalam pandemi ini, seminggu sekali itu kita kok jadi juara 1. Ini jurusan TCA. Ya. Jadi MM sudah mulai juara 1 terus-menerus. Maka TCA dan TKJ saya tunggu juara-juara dan prestasinya. Tepuk tangan untuk SMK Telkom Banjarbaru. Oke, saudara sekalian, jadi momentum yang saya sampaikan tadi itu adalah kita di rumah atau dimanapun saja, kita tidak boleh lepas dari inovasi dan tidak boleh lepas dari prestasi. Oleh karena itu, saudara sekalian, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya libur di rumah itu bukan berarti nganggur ya. Libur di rumah itu justru banyak pekerjaan. Ada yang mulai ternak lele juga ada. Ada yang mulai langganan Netflix tiap hari nonton film saja juga ada. Kemudian ada yang pulang ke Kapuas juga ada. Kemudian ada yang ke kantor ngajak anak juga ada. Jadi macam-macam liburan ini. Jadi apa yang kita harapkan hari ini yang disampaikan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan ke kita untuk selalu berlaku dan berjalan di tatanan yang sudah dikehendaki Allah. Tidak banyak yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini akan kita buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Selanjutnya, sambutan terakhir dari Kaprodi kita, Bang Indra, dipersilakan. Gue kira nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru, terus Wakil Kepala Sekolah, terus di sini ada Bu Yeni, terus ada teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu wali kelas, teman-teman guru, adik-adik sekalian yang berbahagia. Kayaknya sudah diwakili semua sambutannya sama Pak Heko sama Kak Hari deh ya. Jadi oh ya, sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan salah kata segala macam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini ya. Terima kasih banyak buat tim yang sudah mensupport ini semuanya ya. Semoga kita sehat semuanya. Kayaknya itu aja sambutan dari saya ya. Biar kita cepat segera mendengarkan tausiah Idul Fitrinya sama Pak Rudi ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga biar sehat semua. Terima kasih.
Selanjutnya akan ada kuis dari Kak Rijal. Kak Rijal, silakan Kak. Oke, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, ya. Kita akan mulai kuis ya. Nah, jadi bagi siswa-siswi SMK Telkom sekalian bisa bergabung di kuis karena akan ada hadiah ya kan. Nah, hadiahnya adalah pulsa Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Wah, ini lumayan nih. Dapat pulsa 50.000. Oke. Nah, untuk masalah pertanyaannya seputaran masih tentang Ramadan dan Idul Fitri ya. Dan ada sedikit tentang sahabat Rasul. Oke. Ini kita play live. Oke, di sini satu saja. Iya, nah bagi siswa-siswi sekalian silahkan join di My Quiz ya dengan catatan menggunakan nama ya, menggunakan kelas dan nama ya. Nah, jadi menggunakan kelas dan nama. Jadi jangan lupa. Ya, jadi harus ditulis kelasnya kelas berapa, kemudian baru pakai nama. Jadi kalau misalkan nanti ada yang join menggunakan nama yang aneh atau tidak ada kelasnya, langsung saya kick. Ya, nah, seperti itu. Oke, silakan kita tunggu selama mungkin kurang lebih 5 menit ya sebelum kita mulai kuisnya. Barangkali yang di YouTube mungkin agak sedikit buffering ya. Nah, oke, dipersilahkan. Untuk sesi pertama tadi kata Bu Vera kita akan kasih 4 hadiah dulu. Jadi nanti untuk 4 orang yang paling atas, nah itulah yang nanti yang akan dapat hadiah. Oke. Seperti itu. Oke, baru ada 1 orang yang masuk. Yang lain ditunggu. Oke, ini ada Marcel TKJ ini kelas berapa ini? TKJ kelas berapa ini? Ya. Oke, dan jangan lupa nanti yang menang nanti akan langsung saya hubungin ya apa namanya untuk nomor HP-nya ya. Nanti nomor HP-nya langsung diisikan pulsa oleh Bu Vera. Lumayan, pulsa 50.000 ya. Oke. Wah, ini Evan tidak ada kelasnya ya. Wah, ini saya kick ya. Oke, nggak tahu nih, jangan-jangan orang luar nih. Kak Rizal, kodenya nggak kelihatan. Oke. Di grup ada kodenya. Ya. Yang streaming nggak kelihatan. Oh iya, yang streaming nggak kelihatan ya. Oke, siap. Oke, masih kita tunggu. Oh, Kak Face ada ikut juga ini. Wah. Ini gimana Bapak Ibu kalau guru-guru juga ikut? Wih, asik Ikut juga. aja, ikut aja. Oh, ikut Sponsor aja. ditanya. Boleh. Ada Saya link boleh. aja sama dari Telkomsel, jadi ikut aja nggak apa-apa. Oke, saya boleh ikut nggak? Kalau saya ikut, loh. Bocor dong soalnya. Ya, siap. Ini kata Bu Vera, Mas, guru-guru jangan ikut katanya. Kasihan itu untuk siswa, gurunya ada sendiri nanti. Oh, gurunya ada sendiri nanti. Oke. Iya, betul. Gurunya ada sendiri.
Ya, nggak apa-apa lah kalau mau ikut, tapi nanti nggak kita hitung ya bahwa dia menang ya. Guru-guru boleh mantau tapi nggak usah ikut jawab, mantau aja dia. Ya. Nggak apa-apa Boleh sih ikut jawab, kolaborasi. nanti yang kalau misalkan masuk di 4 teratas nanti kita diskualifikasi ya. Nah. Jangan didis, didenda aja langsung, harus nyumbang pulsa. Ya, sudah ada 45 orang tuh. Oke, kita tunggu lagi mungkin 1 menit ya. 1 menit. Oke, boleh. Baru kita benar-benar start ya. Kuisnya ada berapa kali, Kak Rizal? Ada 2 kali nih. Nah, 2 kali jadi ya? ya sesi pertama ini ada 4 orang pemenang. Nanti sesi kedua ada 6 orang pemenang. Alhamdulillah. Jadi nanti mungkin setelah tausiah ada kuis lagi ya kita? Ya, ada kuis lagi, betul. Siap. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Iya. Karena yang kedua ini nanti hadiahnya lebih banyak ya. Ada 6. Wah. Oke, kita hitung mundur saja. Ya, mundur. 52 orang sudah lumayan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Kak Pace. Semangat, semangat. Diwakilkanlah. Sabar, sabar. Cepet banget. Oke, siapa yang memimpin klasmen sekarang ini? Nggak pegang Telkom. Enggak. Nggak main. Oke. Ya karena ada power up-nya ya, jadi semakin cepat menjawab nanti dia semakin tinggi skornya. Ya. Karena nanti siapa tahu nanti ada yang jawabnya benernya sama ya. Tapi nanti dilihat lagi dari kecepatan. Kapatnya ada salah satu itu. Nanti saya cek yang salahnya di soal mana itu. Oh, Ria mimpin Dina. Bu Ria itu masih bisa kalah itu. Ya. Waduh. Waduh. Oke, Ayo, masih kalah sama gurunya, ayo. Ayo, kalahkan gurunya. Masuk yang ini lagi, Pak. Dan turun. Ya kalah aja, tenggelam. Ya, itu Ferdiriandi itu kelas berapa itu? Ferdi kelas 2. Kelas 11. Sore, 5 besar. Ya. Wah, langsung nomor satunya berganti. Yuspi ya. Ya, oke. Kita sudah dapat juara satunya. Nomor satunya adalah Yuspi, kelas TKJ. Ini berapa orang Kak Rijal yang diambil? 4 orang. 4 orang ya, 1, 2, 3, 4. Untuk Ya. saya 5. Oh, turun jadi 7 saya. Turun lagi, Kak. Aduh. Oke. Verdi itu kelas berapa itu?
Ferdi itu kelas berapa itu? TKJ kelas 11. Kelas 11 berapa itu? Wah, ini kan tadi peraturannya harus ada kelasnya, ya kan? Nah, tidak ada kelasnya. Berarti kita diskualifikasi, ya. Kualifikasi. Diskualifikasi. Tidak ada kelasnya. Radita. Oke, nomor 1 berarti Yusfi. Kelas 10B. Nomor 2 berarti Radita, ya. Radita kelas 11C. Nomor 4, nomor 3, Amanda. Amanda kelas 11D. Nomor 4 ini ada Hairus Salih. Ini kelas berapa ini? Hairus Salih juga tidak ada mencantumkan kelas ya. Berarti kita diskualifikasi. Ya. Nah, berarti nomor 6-nya ini wajib jadi nomor 4 nih, Nur Sifa, kelas 10G. Wah, ini jadi naik dia. Nur Sifa. Ya. Oh gitu. Oh gitu. Padahal itu bisa diganti loh sebelum masuk gitu. Harusnya. Ya mungkin tidak apa-apa Kak. Kita Gimana Kabari? Gimana? Gimana Kabari kalau untuk ininya? sesuai dengan aturan aja. Aturan kita harus pakai kelas. Jadi nanti yang kedua lah. Mungkin yang kedua nanti rezekinya ada. Jadi lebih hati-hati di kuis yang kedua. Oke. Sudah direkap Kak Rizal? Oke, berarti sesuai peraturan aja ya, harus ada nama kelasnya ya. Oke, berarti wah ini berganti lagi ya. Nomor 4-nya adalah Kansa dari 11G. Wah. Oke, baik ya. Untuk kuis sesi pertama kita sudah mendapatkan juaranya ya. Nah, sesuai dengan peraturan tadi ya bahwa harus ada mencantumkan kelas ya. Nah, yang pertama itu ada Yusfi kelas 10B, kemudian yang kedua ada Radita kelas 11C, yang ketiga ada Amanda kelas 11D, dan terakhir ada Kansa kelas 11G ya. Oke, baik ya, terima kasih. Mungkin saya serahkan lagi ke ke MC ya. Oke, dan yang menang tadi bisa menghubungi saya nanti di 082154300770. Iya. Oke, siap. Baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan MC. Saya kembalikan. Ya, selanjutnya dilanjutkan ceramah dari Ustadz Rudi Firdaus. Silakan. Jal, di answer Jal. Bentar, saya lagi bingung carinya nih. Di atas nggak ada di atas? Nggak ada ya? Ini. Ini di Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghfir wa astaghfir lisani kullahu fala takilni ila nafsi tarfata 'ain la haula wala quwwata illa billah. Begitu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati kepala sekolah Pak Eko, terima kasih atas supportnya dalam setiap kesempatan. Juga kepada Pak Fahri, Pak Bu Pera, Bu Yeni, di sini ada juga Pak Prodi, Bang Indra. Saya lihat juga ada Pak Hugo hadir, dan terima kasih MC juga Pak Rijal tadi dengan kuisnya, dan semua guru yang ada pada hari ini di grup ini dan juga anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi rahmat oleh Allah, diberi kebaikan selama kita berada di rumah dalam masa COVID ini. Saya ingin bertanya dulu nih, MC, saya diberi waktu sampai jam berapa? MC, saya jam berapa? Ceramahnya berapa menit? Jaringan di kita, Pak. Halo? 20 sampai 30 menit, Pak, boleh? 20 sampai 30 menit ya. Ya baik. Pertama, hari ini kita halal bihalal. Jadi halal bihalal ini artinya saling menghalalkan, walaupun jarak jauh ya. Kita saling makan, silaturahim. Halal bihalal ini sebenarnya kalau di Indonesia itu diadakan dimulai pada zaman presiden pertama kita, Presiden Soekarno ya. Jadi beliau mengadakan di istana, beliau makanan halal bihalal. Maksudnya sebenarnya adalah silaturahim, jadi saling menghalalkan. Mungkin di antara kita ada melakukan dosa, ada kesalahan, mungkin atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, dan Nabi mengatakan tidak sempurna iman kamu, bukan golonganku, atasan yang tidak hormat kepada bawahan yang tidak hormat kepada atasan, atasan yang tidak sayang kepada bawahan. Dan sini juga kita silaturahim dengan anak-anak kita. Jadi manfaat dari halal bihalal ini dalam hadis disebutkan, artinya halal bihalal kan sebenarnya silaturahim ya. Nabi mengatakan, man ahabba ayyabsutallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fil asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dalam keberkahan dan juga diluaskan rezekinya, hendaklah dia rajin-rajin bersilaturahim, saling memakan, saling mengayomi dan sebagainya. Jadi hidup senang, tenang, dia bisa membina hubungan baik dengan manusia, dengan juga dia bisa membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan sudah tadi dari Pak Fahri dan juga dari Pak Kepala Sekolah, saya juga menambahkan sedikit tentang mungkin nasihatnya untuk saya sendiri, untuk kita semua. Tadi kan nasihat dari Pak Eko ya, agar kita bisa menjaga kebersihan. Memang kalau kita bersih, insya Allah sehat. Kalau di dalam hadis itu, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan lahir dan batin itu bagian dari iman. Jadi orang beriman itu harusnya lahirnya bersih, batinnya bersih. Nah, kalau lahirnya bersih kita udah paham lah, cuci tangan, mandi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas yang ada hubungannya dengan batin kita ya. Nah, tadi ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi, surah Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ini surah yang ke-49. Dari disebutkan tadi ayat 10, 11, 12, sampai 13. Dan di akhir ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apalagi di kita ya, di sekolah kelihatan sekali ya, kita ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada macam-macam sukunya. Yang paling mulia siapa? Yaitu orang yang paling bertakwa. Nah, selama 1 bulan itu kemarin kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi mari kita pertahankan. Mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan ini, saya anjurkan untuk diri saya sendiri, kita semua, kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan, lalu dia lanjutkan di bulan Syawal ini, baik berurutan, pokoknya selama bulan Syawal dia puasa 6 hari, seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun.
Nah, jadi kita selalu ada ikatan kepada Allah. Di bulan Ramadan kita berpuasa, di luar Ramadan kita berpuasa lagi. Berpuasa sunat bulan Syawal. Dilanjutkan lagi mungkin Senin Kamis, 3 hari tiap bulan, dan seterusnya. Nah, saya ingin membahas tentang isi surah Al-Hujurat ya. Karena ini ada hubungannya dengan halal bihalal, hubungan kita dengan sesama manusia. Allah memberitahukan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Disebutkan orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara sama orang beriman, bersama-sama muslim, bersaudara juga dengan saudara kita sesama bangsa ya. Jadi ini harus dijaga persatuan dan kesatuan. Karena Islam ini sangat menjaga. Bahkan Nabi kita pernah bilang, barang siapa yang menjolimi orang yang bukan Islam, menjolimi, yang dia itu di bawah lindungan Islam. Dia, kata Nabi, menjadi musuhku di hari kiamat. Jadi kita ini sebenarnya umat Islam ini sesuai namanya. Selama yuslimu islaman, selamat orang lain dari gangguannya. Selamat orang lain dari tangannya, dari mulutnya, dari gangguan kakinya. Sehingga namanya aslama yuslimu islaman. Nah, jadi yang pertama nasihat dari surah Al-Hujurat ini, Allah berfirman agar bahwa kita harus paham bahwa kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, orang yang bersaudara itu dia dilarang saling mengolok-olok, saling membuli dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak kita lihat di sekolah kita kan ada aturan tidak boleh membuli dan sebagainya. Islam lebih tinggi lagi aturannya. Jadi dia memang dilarang kita sering mengolok-olok. Kadang-kadang mengolok teman kita dengan nama yang jelek dan sebagainya. Kita anak-anak sekalian, teman-temannya jangan saling membuli, mengolok-olok. Itu juga guru dengan guru yang lain dan sebagainya. Dan jauhi prasangka, karena prasangka itu dosa. Prasangka kepada Allah harus baik. Prasangka sama manusia harus baik. Kata Allah, "Anna inda zonni abdi bi." Aku menurut persangkaan hambaku tentang aku. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Sama apa yang terjadi COVID-19 ini, kita juga harus berprasangka baik. Ini pasti ada hikmahnya di balik ini. Hikmahnya banyak. Kita disuruh introspeksi diri, menjaga kebersihan, disuruh berdiam di rumah. Mungkin selama ini kita keluar terus, sekarang berada di rumah. Kita bisa merenung, mungkin bisa macam-macam yang harus kita lakukan. Jadi pasti ada hikmah di balik COVID ini. Juga kita dilarang mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dilarang. Jadi ini aturan-aturan di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita saling berteman bersama guru, berteman kita di sekolah, berteman di lingkungan kita, bertangga, dan ini surah Al-Hujurat ini banyak isinya tentang akhlak. Ya, akhlak. Juga dilarang kita menggunjing. Nah, kita berpuasa selama 1 bulan itu, yang paling ringan menahan lapar dan haus itu mudah. Anak SD kelas 1 juga bisa. Yang paling berat itu menahan perbuatan kita, mata dari melihat yang haram, mulut dari memfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Nah, ini kita di luar Ramadan, kita juga harus menjaganya. Keenam, Allah memberitahu bahwa manusia yang paling bertakwa itu, Allah tidak melihat wajah seorang. Allah tidak melihat bentuk tubuh orang. Allah tidak melihat kekayaan seseorang. Tapi Allah melihat takwanya. Takwa artinya Allah, kata Nabi, takwa itu di sini, dalam hati. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya jabatan, mau dia ganteng atau tidak, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi itulah target kita selama 1 bulan, dididik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kalau secara bahasa artinya takut pada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan takut padanya berada di tengah orang banyak, dia takut, dia menjaga dirinya, juga di kala dia sendirian. Tapi di dalam surah Ali Imran 133 Allah bilang, orang yang bertakwa itu cirinya, ada ciri-cirinya. Selain dia sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakatnya, dia berhaji kalau dia mampu, dia berumroh. Ada juga, yaitu surah Imran 133 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sari'u ila magfiratin min rabbikum
Wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian bila melakukan dosa, bertobat, bersegeralah meraih surga. Surga itu seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Atau alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia suka berinfak, dia suka bersedekah, dia dermawan, dia mudah, dia orangnya mudah membantu. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, dia bisa menjaga emosinya. Nah, ini tidak mudah, tapi bisa dilatih. Jadi bisa mengendalikan emosinya. Di bulan Ramadan kita dididik agar tidak boleh berantem, berkelahi. Bila ada yang mengajak berantem bilang aku sedang puasa. Ini didikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, yang ciri orang bertakwa itu dia suka memaafkan. Jadi bila dia melakukan dosa, dia menahan emosi. Lalu dia bila lebih tinggi lagi, dia memaafkan kesalahan orang. Nah, disinilah halal bihalal ya. Saling memaafkan. Mungkin selama kita berada saling mengajar kita di SMK Telkom ini mungkin ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Pimpinan sayang pada bawahan hormat kepada pimpinannya, antara teman satu guru dan sebagainya. Mungkin ada salah ngomong, mungkin salah sikap, mungkin di hari itu dia mukanya cemberut, orang nggak tahu dikira cemberut pada dia, padahal dia mungkin lagi ada masalah, sakit hatinya, dia maafkan. Mungkin orang belum minta maaf, dia sudah takwa. Jadi dia tidak pendendam. Orang takwa itu tidak pendendam. Bahkan ada orang bila marah sama orang, aku tidak tegur kamu sampai 7 turunan misalnya. Padahal dalam Islam dia tidak boleh berantem cuma 3 hari. 3 hari, hari yang keempat dia harus sudah baikan. Dia tidak boleh lama. Musuhannya itu tidak boleh lama. Dan 2 orang yang bertakwa itu, apabila dia melakukan dosa, walladzina idza lamu anfusahum dzakarullah. Bila dia melakukan dosa kepada dirinya sendiri atau dosa kepada orang lain, dia cepat minta ampun kepada Allah. Kepada manusia dia minta maaf, kepada Allah dia minta ampun. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ya, sebenarnya di dalam halal ini adalah hubungan dengan manusia. Jadi orang yang bertakwa itu dia bisa membina hubungan baik dengan manusia, dia bisa membina baik dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim dhillatu wa aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan orang itu kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dia bisa menjaga hubungannya dengan manusia, hubungan dengan Allah, bertakwa kepadanya, hubungan dengan manusia, ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan ini persaudaraan sama Islam, persaudaraan yang beda agama, persaudaraan sama bangsa. Inilah kelemahan kita umat manusia, umat bangsa Indonesia. Kita belum bisa bersatu dengan benar, dengan baik. Karena persatuan itu sangat penting. Penjajah dulu mudah sekali mengalahkan kita karena kita tidak bersatu. Tapi kalau kita bersatu, kita akan teguh, kuat. Tapi kalau kita bercerai, kita lemah. Nah, inilah mungkin hikmah halal bihalal ini untuk saya sendiri. Jadi kesimpulannya, pesan dari surah Al-Hujurat ini, yang pertama adalah kita orang beriman adalah kita bersaudara. Yang kedua, jangan saling mengolok-olok. Yang ketiga, jauhi prasangka karena prasangka itu dosa. Kita harus selalu prasangka baik pada Allah, prasangka baik pada manusia. Yang keempat, jauhi suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka menggunjing, fitnah, dan sebagainya. Dan yang keenam, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan nasihat ini bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri, untuk Bapak Ibu guru, untuk kita semua. Dan kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan SMK Telkom Banjarbaru dan yayasan yang sudah luar biasa baiknya kepada kita di tengah COVID ini, kita tetap dapat mendapatkan artinya tetap diayomi dengan baik. Sebab dalam hadis disebutkan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bukti kita bersyukur kepada manusia, kita berterima kasih. Terima kasih kepada manusia itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin tidak besar, tapi apa yang diberikan oleh yayasan kepada kita sudah luar biasa. Kita berterima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi
guru yang bisa membaik kebaikan kepada anak-anak kepada yayasan, dan tentu saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan kuis lagi. Kak Rijal dipersilakan. Kuis. Syarat-syaratnya dulu Kak Rijal. Syarat-syaratnya seperti apa? Oke, siap. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai kuis lagi untuk yang kedua. Nah, yang kedua kali ini pemenangnya ada 6 orang. Wah, lumayan banyak ini ya. Tadi kita sudah mendapatkan orang, dan sekali lagi saya kasih peraturannya adalah menggunakan harus di situ tercantum nama dan kelas ya. Nah, harus ada nama dan kelas. Seperti tadi, tidak ada nama dan kelasnya, maka kita diskualifikasi ya kan. Walaupun tadi ada yang sudah juara 2, wah, cuma gara-gara tidak mencantumkan kelas ya. Kemudian yang sudah menang tadi tidak boleh ikut lagi ya. Nah, yang sudah menang tidak boleh ikut lagi. Oke, kemudian untuk soalnya masih sama ya, seputar Lebaran, seputar Ramadan juga. Ada tambahan sedikit tentang apa namanya ya? Ya, tentang keluarga daripada Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak tahu siapa-siapa anggota keluarga daripada Rasulullah SAW. Oke, baik ya. Kita mulai saja langsung. Yang kedua ini ya, pertanyaannya masih sama, ada 10 soal. Ya. Oke. Bapak Ibu guru boleh ikut nggak? Katanya tadi tidak boleh. Kalau boleh ikut boleh sih, cuma kalau masuk dalam 6 besar nanti tidak dihitung ya. Kalau misalkan mau mau coba-coba jawab ya monggo silahkan. Pak Ibu Guru, nanti ada sesi selanjutnya Kak Fahri. Halal khusus Bapak Ibu Guru. Oke, siap. Berarti nanti dibikinkan soalnya lagi ya. Bapak Ibu Guru, hadiahnya umroh. Alhamdulillah. Mantap. 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 Oke. Iya, silahkan bisa gabung di My Quiz-nya. Jangan lupa menggunakan nama dan kelas ya. Nah, jadi tidak ada jurusannya nggak apa-apa, yang penting ada nama dan kelas saja. Oke, Kak Pace juga ikut lagi nih. Oke, tadi Kak Pace ada salah 3 ya. Nah, ada salah 3. Tadi saya hitung, saya lihat tadi yang salah ternyata adalah tentang waktu imsak. Nah, waktu imsak itu adalah 10 menit. Kak Pace menjawab 5 menit ya. Ya, waktu imsak adalah 10 menit ya. Kemudian negara tertentu adalah Chile ya, dengan 9 jam saja. Jadi mereka kalau puasa di sana cuma 9 jam. Wah, terbayang ya, sangat tepat. Di tempat kita berpuasa sekitar 13 jam. Ya. Masa 9 jam aja mereka, jam 3 sudah maghrib. Oke. Ada 29. Selamat datang Pak Iswahyudi yang baru bergabung. Oke, masih kita tunggu ya, sambil santai saja. Nah, orang Kak Rijal. oke, yang masih kita tunggu lagi biar seru, karena supaya lebih ramai lagi ya. Nah. Sponsornya dari mana Kak Rijal? Ya, sponsornya kita mendapatkan sponsor dari guru-guru ya. Wah, yang sudah support, terima kasih ya.
mereka iuran loh buat pulsa ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ladang amal buat para guru yang sudah menyumbangkan, sudah menyisihkan uangnya. Ya. Oke. Wah. Ada 39 orang. Masih kita tunggu lagi ya. Mungkin sekitar 2 menit lagi kita tunggu deh ya. Mungkin sekitar 50 orang cukup ya. Nah, kalau misalkan ada. Ya, syaratnya adalah harus mencantumkan nama dan kelas. Dan nanti jangan lupa yang menang hubungi saya. Hadiahnya pulsa atau kalau yang punya link aja nanti ditransfer ke link aja ya. Oke. Ya, lumayan 50.000 ya. Wah, kalau bisa dibelikan kuota lumayan itu. Ya, atau mau dicairin tuh. Iya, makanya yang Oke, untuk pembagian hadiahnya nanti sama Bu Vera ya. Nanti apakah mungkin dalam bentuk pulsa atau dalam bentuk uang pencairan atau dalam bentuk voucher atau dalam bentuk apa gitu ya. Nah, nanti tergantung Bu Vera deh. Pulsa Mas, pulsa. Oh, pulsa katanya. Oke, siap. Siapa tahu kan voucher belanja misalkan ya di Az-Zahra gitu. Wah, lumayan. Voucher belanja wadah bule. Oke, baik. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Nah, biar seru nih kita tunggu 1 menit lagi. Oh, Bu Ria juga hadir, ikut juga. Oke, boleh. Mungkin ada yang mau mencoba soal-soalnya. Nah, berarti nanti kalau guru soalnya lebih sulit sedikit ya. Oke, ini Yuspi 10B ikut lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menang tidak kami hitung ya. Oke, ada Kak Widi juga ikut. Boleh. Saya boleh ikut nggak nih? Oke, baik ya, kita hitung mundur. Ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai saja. Maya tidak. Wih, Kak Widi nomor 3. Kak Widi nomor 3. Semangat Diki. Oke, ada Kakak Leri juga ikutan ya. Pun itu Bapak sudah nanya 2 kali. Iya. Asmen masih dipimpin oleh Diki. Kasih Pak. Oke. Kak Pace ini nomor berapa ini Kak Pace ini? Ya. Kak Pace nomor berapa ini? Saya cari Kak Pace. Bingung melihat klasifikasi. Kak Pace ternyata nomor 22. Wah.
Lambat, responnya lambat. Oke. Ya, sementara berganti untuk puncak klasemennya. Ada Adelia dari kelas 11F. Sudah. 15 kita dapat jadi 15. Oke, masih bisa terbalap lagi ya. Oke, dan terbalap. Oke, masih sengit, saudara-saudara. Habis bisa. Dapat berapa pulsa berapa, Pak? 50.000. Tadi sudah tak set di link Alen. Hati-hati dan terbalap. Si Pak Maharani. Ya, Diki Nur Rohman tadi nomor 1 ya. Ini jadi nomor, wah, terbalap lagi. Oke. Masih ada kemungkinan itu 2 orang, nomor 6 dan nomor 7 itu masih ada kemungkinan benar ya. Oke, ada naik lagi, ada Hairunidia Humaira dari kelas 10C. Wah, ini benar semua lagi dia. Wah, ini bahaya ini yang benar semua ini. Ada Alven juga benar semua juga dia. Kalau benar semua nanti dia bisa peringkat pertama asal jawabnya cepat ya. Nah. Oke, jangan sampai salah, tergelincir sedikit saja. Iya. Kita tunggu. Sangat berhati-hati karena yang di bawah Yoga Pamungkas ini kemungkinan bisa naik ya. Tapi naik nomor 8 saja. Oke, pemuncaknya kelas 10 lagi. Oke, dan dia ternyata belum selesai ya. Wah. Dan ternyata dia belum selesai, tapi si Pak Maharani kelas 10A ini aman ya. Wah. Walaupun beda tipis ya. 6.070 dengan 5.990. Oke, poinnya beda sedikit. Kavaca nomor 27 ya. Ibu Ria nomor 21. Ya. Ini ada Kak Leri nomor 17. Mana lagi? Tim guru-guru saya cari yang ikutan ya. Ada Kak Widi nomor 32 ya. Nah. Tadi Pak Rido juga ikut nih. Pak Rido nomor berapa ini? Maya nomor 46. Wah, ada Kak Maya nomor 46 ini. 3 jiran di wali kelas. Pak Rido nomor berapa ini? Pak Rido. Pak Rido. Ada. Ada ya. Ada kan di kelas itu ya. Rido. Kira-kira nomor berapa Pak Rido? Wah, tidak kelihatan ini. Jangan-jangan keluar ya. Oke. Mungkin sudah menjawab semua ya, dan kalau yang di bawah ini kemungkinan agak ini lagi ya. Mungkin jaringannya terputus ya. Nah, baik, ya kita sudah mendapatkan juara pertamanya.
6 besar di sini ada yang pertama dari Hairunida Humaira kelas 10C ya. Nah, kemudian ada Muhammad Husni dari 11C, kemudian ada Najin dari 11C, kemudian ada Alven dari kelas 10D RPL, kemudian ada Ferdi Riyandi kelas 11C, kemudian dan terakhir ada Asifa Maharani dari kelas 11A. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk yang pemenang 6 besar ini dimohon untuk menghubungi saya ya. Untuk saya catat nomor HP-nya, kemudian nanti saya kasih ke Bu Vera. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf semuanya dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, salah hilang mohon maaf. Saya kasih ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Rijal. Siap, Pak.